elaborasi gak sih Pak tadi the bottlenecking kan ada 3 masalahnya tuh apa aja, terus yang terakhir kenapa tadi marah-marah? Yang pertama kan masalahnya itu tadi SNI ya? Sama tor ada sedikit masalah di perizinan, di mana barangnya udah datang tapi izin dari perdagangan belum keluar. Tapi itu akan dibereskan dalam waktu singkat. Saya pikir sebelum Senin juga selesai, nanti kita akan kirim tim sana untuk diskusi dengan Kementerian Perdagangan. Yang kedua tadi SNI sebetulnya ya hanya SLA-nya aja belum terlalu clear berapa hari mereka bisa dapat SNI. Kalau kita lihat kan rata-rata setahun lebih kan, harusnya kelamaan itu. Nanti kan kita minta ke perindustrian untuk menjelaskan setiap tahap tuh berapa hari sehingga para pemain itu clear. Tapi yang saya lihat semangat dari perindustrian adalah dia memastikan yang dikasih cepat adalah yang di dalam negeri memang barangnya nggak ada. Itu suatu hal yang bagus sekali saya pikir untuk melindungi juga industri dalam negeri. Tadi kan kelihatan seperti itu diskusinya. Kalau yang ketiga kan marah-marah. Saya juga baru lihat. Kita berdengerin itu sebetulnya bukan masalah izin aja itu. Kalau izin aja kan gampang. Rupanya ada fondasi yang lebih bawah, lebih dalam lagi. Siapa yang mengelola tanah di sana? Apa BP Batam? Apa perusahaan yang lain gitu? Kalau BP Batam mau ambil alih ya biar aja selama mereka mampu. Tapi saya belum clear kebijakannya seperti apa di Kemenko Perekonomian. Makanya saya tanya tadi sebenarnya kebijakan Anda apa? Mereka minta waktu 2 minggu suruh clear katanya kita nggak berlarut-larut. Habis itu kita melangkah ke depan dan memastikan posisi yang kita ambil, yang pemerintah ambil bisa dijalankan dengan baik. Pak, boleh tanya nggak Pak, konfirmasi Pak, apa benar pemerintah sedang mendiskusikan rencana untuk menaikkan batas defisit anggaran ke atas 3% terkait dengan pembahasan? Saya belum tahu, Anda tahu dari bos Anda ya? Katanya saya belum tahu, masih dipikirin kali ya. Tapi kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita, sehingga nanti kalau perlu satu keputusan kita hitungannya udah lengkap, hanya itu aja. Pak, tapi benar Pak, di ratas kemarin emang sempat dibahas jadi opsi Pak untuk pelebaran defisit kalau misalkan harga minyak. Saya belum tahu malah. Anda jagoan ya? Kan Bapak kan di ratas itu dibahas apa opsi? Saya nggak berapa ingat tuh. Saya sih lihat masalah ekonomi aja. Pak, banyak netizen yang ngomong Pak, katanya Bapak kurusan. Di media sosial. Di Twitter udah dibanding-bandingin Pak. Kurusan karena sering begadang ya Pak? Gara-gara mikirin negara atau gimana Pak? Enggak, diet sedikit lah emang itu. Biasa tuh. Udah turun berapa Pak selama jadi Menko? Turun berapa kilo Pak? Saya pada baik kalau 8-9 kilo. selama jadi menteri Pak. Lumayan kan? Kurusan ya Pak? Pak Haye itu kemarin bilang restrukturisasi WUSH harus selesai sebelum keretanya sampai Surabaya. Itu dibahas sama Bapak, tapi nggak jelasin juga. Nah, Bapak ini gimana kemarin soal rapatnya sama Haye? Itu rapatnya sudah putus, tapi nanti tinggal Pak Presiden atau pemerintah yang resmi akan mengumumkan, bukan saya. Tapi itu udah clear langkah ke depan seperti apa. Tapi belum saatnya dibuka ke Anda sekarang, biar yang lebih tinggi yang memaparkan ya. Pak, soal taxation Pak Prabowo. Pak belanja PNM Pak yang dari Danantara apakah jadi diambil alih? PNM yang dari Danantara. masih dalam proses diskusi ya. Udah sampai mana Pak diskusinya? Udah ke Pak Rosan itu sekarang? Kemana? Udah sampai ke Pak Rosan untuk ngambil? Sudah dibawa, udah dihitung terus. Saya udah lapor juga ke Presiden. Pak, ada rencana gini, kalau boleh ini. Tapi belum diputuskan ya. Dia bilang ya hitung aja, kalau bagus kenapa tidak. Tapi itu kan opsi, bisa ya bisa enggak. Kami sedang hitung terus dengan Pak Rosan apa langkah yang terbaik buat negara, buat penyaluran KUR dan untuk kredit UMKM. Pak, belanja daerah di Februari kan melambat Pak. Apa ada upaya untuk mendorong percepatan belanja di daerah Pak? Uangnya makin banyak, harusnya enggak. Ke daerah transfer kita 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Soalnya kemarin Pak Askolani bilang belanja daerah di Februari turun Pak. Oh, mungkin saya akan cek lagi. Tapi uangnya mereka ada. Jadi mereka lah nyari duit kali. Pak, ini belanja KL juga bengkak Pak, itu karena KL-nya banyak apa gimana Pak? Enggak, karena sekarang kita desain supaya
dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Di awal tahun kita desak untuk belanja lebih cepat dibanding tahun lalu. Pak, ada pos anggaran yang bakal Lebih baik dipotong? dibanding tahun lalu ya. Ada pos anggaran yang bakal dipotong untuk menekan defisit 3% nggak Pak? Belum ada. Pak, untuk tax ratio 11% kira-kira dari Kemenkyu mau ngelakuin apa aja Pak? Kan udah kita obrak-abrik tuh bea cukai, pajak, kita digitalisasi kita aktifkan, dan kita harapkan ekonomi tumbuh lebih cepat daripada tahun lalu sehingga income-nya juga naik. Kan sekarang udah tumbuhnya 30% tuh pajak. Bea cukai di Januari tadinya negatif, sekarang udah positif 7%. Jadi ada harapan kalau kita jaga terus ini walaupun ada gejolak di pasar global. Soal opsi ambang batas 3% itu Pak, itu sebetulnya masih jadi pertimbangan atau karena kemarin lembaga rating sedang rating Indonesia sih, pertimbangannya apa sih? Nggak, pertimbangannya apakah kalau menembus lembaga rating akan mengganggu kita atau memberi penilaian negatif. Sebenarnya kalau secara fair kan sekeliling kita udah sedikit yang di bawah 3%, hampir nggak ada malah. Bahkan kita lebih bagus dibanding mereka ketika copot kita belanja. Si Avel lo ngapain lo? Dia tuh ketika kita dekat ke 3%, pertumbuhannya lebih cepat dibanding negara-negara lain. Mungkin Vietnam lebih tinggi dari kita, tapi 4% lebih tuh. India lebih tinggi, dia lebih tinggi lagi, 5-6% defisitnya. Jadi harusnya kalau dari Eropa kan udah tinggi semua, Amerika, Korea, Jepang. Jadi kalau dari angka itu aja harusnya nggak ada masalah. Cuman mereka melihat hal yang lain dari kita yang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas sampai saat sekarang ya kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent. Kalau Pak Prabowo oke, parlemen oke, Pak Purbaya? Saya nggak tahu. Bakal ke sana juga? Kalau perintah kan kita jalankan. Saya kan cuma tangan presiden. Pak, soal bea keluar kenapa aturannya belum selesai juga, kenapa sih Pak, kendalanya di mana? Batu bara? Masih ada yang protes gitu aja. Pak, Nanti kita ada terusin. komentar mengenai rencana USTR melakukan investigasi perdagangan ke Indonesia Pak? Perdagangan apa ya? Ya, apa yang dia Secara umum investigasi? karena Amerika dan Indonesia tuh Katanya mau surplus. dikenakan tarif. Begini, saya pikir nggak apa-apa itu investigasi hal yang biasa. Saya pikir kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika, karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita mempunyai relatif comparative advantage dibanding Amerika. Itu hampir pasti akan terjadi. Kita surplus dibanding mereka. Itu kira-kira. Tapi akan mempengaruhi ini nggak Pak, perdagangan kita nggak Pak? Nanti kita Dengan lihat. tarifnya juga, karena Amerika kan mengancam akan kalau misalnya ini Indonesia kemungkinan tarifnya akan dinaikkan untuk negara-negara yang surplus. Selama kenaikan tarifnya sama dengan kenaikan tarif negara-negara ekspor barat jenis ke Amerika, kita nggak ada masalah karena secara relatif kita sama aja. Tapi kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi sehingga kita misalnya beda 10% udah susah kita. Tapi kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya sih prospeknya ke depan nggak terlalu buruk dibanding dengan investigasi dari US Trade. Oke. Pak,